selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Tim SAR evakuasi puluhan warga terdampak banjir bandang di Batu Busuk, Kota Padang. 3 remaja tewas setelah alami kecelakaan tunggal di Padang. Banjir yang merendam ribuan rumah di Ulakan Tapakis, Padang Pariaman merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Tim SAR gabungan mengevakuasi puluhan warga yang terjebak banjir bandang di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pau, Kota Padang, pada Senin malam. Banjir dengan ketinggian 80 cm sejak Senin petang merendam membuat warganya panik. Derasnya arus air mengalir di jalan hingga masuk ke dalam rumah. Banjir disertai material lumpur merendam puluhan rumah yang ada di kawasan itu. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, polisi, tentara, BPBD, dan PMI berusaha menyelamatkan warga yang terjebak banjir di dalam rumahnya. Mereka dievakuasi ke sekolah dasar yang ada di kawasan tersebut. Bahkan sebagian warga yang rentan dibawa ke puskesmas terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Proses evakuasi dan penyisiran warga berlangsung hingga Selasa dini hari. Tadi kan dari rumah kan, salah. Pas salah tuh ya nanya kata bang dari Banda pak, jadi air itu lah nanya kata di sekolah mak banyak ya ke belakang kan, tuh air dari sekolah itu bukan air di situlah kayak di batang air belakang tuh darahnya. Kita sampai di sini berkoordinasi dengan instansi terkait. Ya, tergabung dalam tim SAR gabungan di sini ada BPBD sendiri, ada kami dari Basarnas, terus ada Damkar, ada PMI, terus ada TNI dan Polri sebagai Babinsa dan Timnas di sini. Terus kita melaksanakan evakuasi sementara dengan jumlah yang sudah kita evakuasi sekitar 20 orang. Tadi kami dengan pimpinan di sini melaksanakan koordinasi untuk membuat pengungsian sementara itu di SD 29 di sini. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Senin siang hingga tengah malam. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun sejumlah kendaraan rusak dihantam banjir bandang. Alfi melaporkan dari Padang. Ibu-ibu apa-apa, kami butuh bantuan, kami dilanda banjir, lah masuk ke dalam rumah, alas tangan pinggang. Butuh bantuan kami butuh bantuan. Hujan deras yang turun sejak siang hingga Senin malam menyebabkan banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman. Tim penyelamat dari berbagai instansi hingga tengah malam masih berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Salah satunya di Nagari Kapalokoto, Kecamatan Nansabaris. Petugas mengevakuasi 30 warga yang terjebak banjir, terdiri dari bayi, anak-anak, dan lanjut usia. Evakuasi berlangsung dramatis. Air setinggi 1 meter lebih masuk ke dalam rumah mereka. Dikhawatirkan air terus meninggi, sehingga warga yang rentan harus dibawa ke tempat yang lebih aman. Sebab, hingga tengah malam, hujan belum juga berhenti. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Padang Pariaman, terdapat 13 lokasi yang terendam banjir dan 9 titik longsor. 3 warga meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka akibat tertimbun longsor. Setidaknya 1.500 orang mengungsi. Di mana hujan lebat melanda wilayah Kabupaten Padang Pariaman dari siang sampai malam ini, sehingga menyebabkan ada 13 titik banjir, 9 longsor, sehingga dari kejadian tersebut 1 warga kita meninggal dunia, 5 orang korban luka-luka akibat longsor, di mana beberapa titik banjir tadi termasuk longsor tadi itu menyebabkan warga kita mengungsi sebanyak lebih kurang 1.500 warga. Selain merendam rumah-rumah, banjir juga menutup Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi.
Kendaraan kesulitan melewati banjir, bahkan menimbulkan kemacetan panjang. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang Pariaman. Seperti inilah kondisi Batu Busuh, Kecamatan Pawa, pasca diterjang banjir bandang pada Selasa dini hari. 50 unit rumah terkena dampaknya, 10 diantaranya bahkan porak-poranda hingga tak bisa ditempati lagi. Warga yang rumahnya hancur, Selasa pagi terlihat mengais puing-puing rumahnya yang tersisa. Mereka mencari barang-barang yang mungkin masih bisa dimanfaatkan. Banjir bandang yang menerjang permukiman ini menyisakan penderitaan. Warga harus bekerja keras membersihkan tempat tinggal mereka dari sisa-sisa banjir. Lumpur menimbun rumah mereka sedalam 10 cm. Bahkan sebagian besar perabotan dan alat elektronik rusak direndam banjir. Saat ini, warga tengah membutuhkan air bersih karena saluran air bersih rusak dan bercampur lumpur. Selain itu, warga juga membutuhkan bahan makanan karena persediaan mereka hanyut di bawah banjir. Untuk melakukan pembersihannya, Pak. Jadi semua keluarga fokus untuk pembersihan rumah. Terus barang yang mengangkat barang-barang yang terjebak di dalam dibawa keluar, terus untuk pembersihannya. Kalau untuk barang-barang elektronik ini bagaimana bang, yang rusak atau Enggak, berkemungkinan pada umumnya rusak semua, Bang. rusak semua? Ya, sekitar 1 pinggang lah, berapa itu? 1 meter. Sekitar 1 meter lah. 1 meter dalam rumah ya bang. Banjir bandang juga merusak sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2, serta merusak fasilitas umum. Banjir bandang juga menyebabkan bendungan yang ada di Sungai Batu Busuh jebol. Alfi melaporkan dari Padang. Ini merupakan video amatir warga terjadinya banjir di beberapa lokasi di Kabupaten Pasaman Barat pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Kawasan yang terdampak banjir salah satunya daerah Tamiang Batahan, Nagari Ranah Batahan. Di lokasi ini, 5 unit rumah terendam. Di Wonosari, Nagari Kinali, banjir juga merendam sekitar 5 rumah. Sementara di Kampung Ujung Tanah, 1 unit jembatan putus dan tak bisa dilewati. Di daerah ini, banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Umpai, Nagari Ayagadang. Menurut Guti Rizal, Sekretaris BPBD Pasaman Barat, peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang melanda daerah ini sejak siang hingga Senin tengah malam. Akibatnya, air di sejumlah sungai meluap hingga merendam permukiman. Beberapa wilayah kita terkena imbasnya. Juga ada di daerah Batahan banjir yang menyebabkan terendamnya beberapa unit rumah warga, dan alhamdulillah memang tidak ada korban jiwa. Kemarin kita sudah melakukan evakuasi sekitar jam 1 malam tadi malam. Masyarakat yang bermukim di sekitar sungai dan wilayah perbukitan diimbau agar waspada karena cuaca ekstrim diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari mendatang. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.